Oke, selamat pagi semuanya adik-adik. Sekarang pertemuan ketiga atau materi ketiga tentang kromatografi. Kalau kemarin dua pertemuan sebelumnya adalah tentang pendahuluannya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke kromatografi kolom. Jadi kan kemarin kromatografi ada dua ya, secara umum, modern, dan konvensional. Nah, salah satu yang konvensional itu adalah kromatografi kolom. Nah, ini nanti sebenarnya secara umum kromatografi kolom itu nyambung ya dengan KLT atau kromatografi lapis tipis, karena biasanya memang setelah kromatografi kolom tetap diintegrasikan dengan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk kita pelajari yang pertama bagaimana itu kromatografi kolom. Jadi kalian dapat gambaran nih nanti ketika mau mengerjakan kromatografi kolom itu seperti apa, prinsipnya bagaimana. Jadi jangan dilupakan juga yang kemarin, salah satunya adalah pengelompokan kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahan. Ada adsorpsi, kemudian eksklusi, ukuran, dan partisi, serta berdasarkan muatan ionnya. Nah, kalau yang kolom ini memang biasanya kita berdasarkan adsorpsi ya, jadi berdasarkan interaksi antara solut atau analit kita dengan fase diam dan fase gerak. Jadi ini cukup sederhana tekniknya, dan yang bisa kita lakukan secara mandiri tanpa instrumen yang berat, terutama kalau hanya secara kualitatif. Tapi kalau nanti kuantitatif memang akan dilanjutkan menggunakan instrumen yang memang digunakan untuk analisis kuantitatif. Jadi contohnya bisa dengan tadi KLT densito atau dengan spektrofotometer gitu. Jadi tetap harus ditandem atau diintegrasikan. Oke, yang pertama ini visi misinya ya, seperti biasa nanti bisa untuk mengingatkan terus apa yang menjadi visi kita bersama di Prodi Farmasi. Oke, prinsip dasarnya, jadi untuk kromatografi kolom itu tadi yang saya jelaskan singkat. Jadi berdasarkan interaksi uh, adsorpsi dari solut ya yang kita larutkan dalam pelarutnya yang sesuai ya, yang nanti interaksi itu terjadi antara si solut dengan fase diam ya. Nah, nanti di sana akan dipisahkan si campuran solutnya itu ya, menjadi komponen-komponen yang tunggal. Jadi biasanya memang ini kita aplikasikan kalau kita mau melakukan isolasi senyawa. Jadi dari yang tadinya campuran, misalkan dari tanaman berbagai macam senyawa, kita pisahkan satu-satu gitu ya. Nah, pemisahannya itu tentunya berdasarkan afinitasnya senyawa tersebut. Apakah senyawa tersebut afinitasnya lebih tinggi untuk berinteraksi dengan fase gerak atau fase diam ya. Jadi tentunya fase gerak dan fase diam yang kita gunakan harus berbeda sifatnya. Kalau fase diamnya polar, maka kita gunakan mobile phase-nya atau fase geraknya yang cenderung non polar. Begitu juga sebaliknya. Karena nggak akan jalan kalau memang nanti kita gunakan sama-sama sifatnya antara fase diam dengan fase gerak. Ya. Nah, nanti dari campuran kita itu tadi senyawa yang molekulnya yang lebih terinteract atau lebih afinitasnya lebih besar terhadap fase diam, maka dia nanti akan lebih menempel sehingga ketika kita aliri fase gerak, si senyawa yang tersebut yang lebih nempel itu nggak akan ikut dulu oleh fase gerak. Jadi dia pasti nanti keluarnya terakhir ya. Sedangkan senyawa dari kita, misal senyawa B yang memang dia afinitasnya kurang terhadap fase gerak, fase diam, maka nanti ketika kita aliri terus dengan fase gerak, dia akan keluar lebih awal gitu. Jadi dia akan pertama awal-awal keluarnya gitu. Itu cara pemisahannya seperti itu. Oke, sebenarnya dia itu termasuk ya si kolom kromatografi itu terdalam golongan liquid kromatografi. Karena apa? Ini kita gunakannya fase diamnya itu biasanya memang berupa solid, tapi fase geraknya itu berupa cairan. Nah, sama seperti dengan TLC, kita bisa pakai fase diam dan fase gerak yang sama gitu ya.
Nah, bedanya apa dengan TLC atau KLT ya kita sebutnya. Jadi kalau KLT itu kan kita spreading ya, kita kita melakukan sebentar. Oops. Kita memberikan si fase diam kalau pada TLC itu dia ditaruh di plate. Jadi kan kayak kalian biasanya kalau KLT itu pasti ada plate-nya. Nah, fase diamnya itu ada kita sudah diimpregnasikan di atas plate-nya tersebut ya, penyangganya. Nah, kalau kolom itu dia tidak dipasang di plate tapi kita kita masukkan ke dalam suatu kolom ya, bentuknya kayak buret ya, hampir sama kayak buret, cuma dia memang tidak ada skalanya karena memang bukan alat ukur ya. Jadi dia harus di pack dengan padat di suatu kolom itu yang terbuat dari kaca ya, kaca gitu. Jadi hampir sama kayak kalau bayangannya seperti buret gitu. Nah, itu harus di-pack secara sempurna, jangan sampai ada udara di sana, terus kemudian dia harus mampat gitu supaya pemisahannya sempurna. Nah, packnya itu bisa sebagai atau dengan metode kering. Jadi nanti sebagai powder itu kita masukkan langsung ke dalam si kolomnya tersebut. Jadi ini misalkan ini kolom, ini ya, ini tetap ada kerannya, kayak keran buretnya gitu. Nah, jadi nanti kita masukkan dia ke dalam bentuk powder, kita tuang atau dalam bentuk selari. Selari itu seperti bubur, kita kayak bikin bubur. Jadi fase diamnya kita buat bubur ya. Kita tambahin fase gerak, kemudian diaduk sampai dia seperti bubur nanti konsistensinya ya. Jadi kemudian setelah jadi bubur itu kita masukkan, tentunya nanti akan ada plus minusnya masing-masing dari kedua cara tersebut ya. Kemudian dengan kolom ini kita bisa gunakan atau bisa digunakan untuk mengisolasi senyawa dalam kuantitas yang lebih besar dibanding KLT gitu. Jadi biasanya kalau emang sampelnya besar kita gunakannya kolom gitu ya. Nah, bedanya lagi dengan TLC, kalau TLC kita akan masukkan si plat itu. Jadi ini gelas ya atau chamber, kita masuk, ini ada fase gerak, kemudian platnya kita masukkan ya kan, nanti fase geraknya akan bergerak ke atas uapnya itu kalau dia udah jenuh, dan ini harus ditutup. Nah, kalau kolom itu sesuai dengan gravitasi, jadi nanti kan gini ya, kita tuang dari atas si fase geraknya, tentunya nuangnya harus pelan-pelan, jangan sampai nanti dia merusak susunan si fase diamnya itu. Nah, nanti dia akan turun berdasarkan gaya gravity ya, yang dari atas ke bawah ini, dan kita tuang terus, jangan sampai si fase diam ini nanti menjadi kering gitu. Dan biasanya kalau untuk mempercepat kita bantu vakum sih gitu, jadi bisa di vakum untuk mempercepat turunnya si fase gerak gitu. Nah, ini ya, jadi dia itu termasuk kromatografi cairan yang preparatif karena kita butuh mempersiapkan di preparasi, kolomnya kita buat sendiri gitu ya. Kalau KLT yang kalian biasa gunakan, yang kemarin di fitokimia itu kan udah jadi tuh platnya, tinggal kalian potong sesuaikan. Nah, itu dia bukan preparatif. Kalau preparatif itu nanti kita bikin sendiri gitu. Jadi ada yang namanya KLT preparatif, ada, tapi dia tidak pakai lempeng seperti yang plat kalian pakai, tapi dia pakai semacam kaca
lebih besar, jadi nanti tebelnya lebih banyak. Biasanya untuk isolasi kan kita butuh banyak senyawa, jadi kalau cuma pakai lempeng yang biasa kita gunakan KLT itu nanti cuma sedikit yang kita peroleh, jadi untuk kuantitatifnya biasanya belum sampai ke LOD-nya. Nah, maka ini yang kolom itu masuk preparatif juga. Nah, nanti kolomnya itu bentuknya kayak buret yang tadi saya bilang, bisa dari bahan gelas, biasanya bahan gelas gitu, atau logam juga bisa, polimer juga bisa. Nah, untuk ukurannya macam-macam, tergantung kebutuhan sebenarnya. Ada di pasaran pun juga macam-macam. Biasanya minimal panjangnya adalah 10 kali diameternya. Jadi kalau diameternya 1 cm, berarti dia minimal panjangnya yang bisa digunakan adalah efektif 10 cm. Jadi beda-beda tergantung kebutuhan nanti. Kemudian untuk fase diam, antara fase diam dengan sampel itu perbandingannya 30:1 atau sampai 50:1 untuk sampel yang memang dia sulit untuk dipisahkan. Jadi kalau sampelnya 1 gram, maka fase diamnya minimal adalah 30 gram. Ukuran partikelnya itu antara 63 sampai 250 mikrometer. Ya, jadi ini memang kita beli sih, jadi harus diperhatikan kalau suatu saat penelitian menggunakan ini fase diam atau kolom preparatif, maka harus dilihat nih fase diamnya, karena kalau nanti belinya salah dan ukurannya yang lebih kecil, kurang dari 63, itu fase geraknya perlu ditekan atau pakai vakum, kalau enggak nanti turunnya lama sekali gitu. Jadi biasanya yang jual silika ya, misal silika gel nih contohnya, atau alumina, itu udah ada tulisannya untuk kolom kromatografi atau untuk KLT, karena nanti ukurannya akan berbeda. Gitu. Nah, untuk fase geraknya itu nanti menggunakan solvent, campuran solvent yang memang kita pilih sesuai kemarin sudah saya berikan deret aluotropik ya, itu dari yang non polar sampai ke yang polar, itu air. Jadi nanti dikombinasi sendiri dari si fase gerak itu. Jadi memang untuk kromatografi itu banyak coba-cobanya, optimasinya. Itu mana yang memberikan RS paling baik, kemudian efisiensinya baik ya. Itu jumlah elemen teoretiknya juga besar, terus kurvanya bisa apa istilahnya kurva distribusi normal seperti lonceng gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perbandingan fase gerak. Ya, jadi ini salah satunya untuk fase gerak itu penelusuran pustaka. Yang pertama kita cari jurnal-jurnal yang memang sudah pernah melakukan sistem kromatografi. Misal kita mau isolasi andrografolit ya, kita cari pustaka-pustakanya yang orang-orang yang sudah pernah mencoba menggunakan fase gerak apa saja, kita aplikasikan di kita sendiri. Kemudian bisa coba-cobanya itu dengan KLT, karena kita takutnya ketika di kolom itu sudah butuh sampel yang besar, kemudian sudah menggunakan fase diam yang banyak, terus fase geraknya juga butuh lebih banyak dari KLT, makanya kita harus coba dulu dengan KLT gitu, terutama kalau di pustaka itu referensinya sedikit, senyawa baru gitu. Jadi kalian harus coba-coba di KLT, dicoba naik nggak, teli nggak gitu, jadi dia bisa terpisah nggak gitu ya, banyak optimasinya. Nah, kalau pengemas kolom atau packingnya tadi ada yang cara kering itu yang powder, kalau yang cara basah itu tadi yang selari tadi ya. Nah, untuk penyiapan sampelnya, oh ini berantakan nih. Nah, sampelnya dilarutkan dulu ya, jadi dia harus dalam bentuk cairan gitu. Kalau memang ekstraknya kering, dia harus dilarutkan dulu, kemudian nanti dituang pada bagian atas kolom ya. Jadi hati-hati penuangannya, atau bisa sampelnya dilarutkan, kemudian dihomogenkan dengan fase diam 1:3, lalu dikeringkan. Itu terus diratakan selapis di atas fase diam juga bisa. Jadi ada beberapa cara. Nah, nanti untuk elusinya isokratik dan gradien. Apa itu isokratik? Isokratik itu kalau dari pada saat kalian melakukan kromatografi dari awal sampai akhir itu sama komposisinya atau perbandingan fase geraknya, misalnya metanol ya banding kloroform. Ini dari awal itu misal kalian pilihnya 9:1. Nah, ini dari awal sampai akhir kalian tetap sama. Tapi kalau gradien itu berubah-ubah. Misal nanti kalian awalnya pakai 9:1, kemudian
setelah dirasa jernih warnanya, kemudian kalian tingkatkan jadi 8:2, kemudian nanti jadi 7:3 sampai jadi 1:9. Itu yang namanya gradien, jadi bertingkat perubahannya itu. Nah, nanti untuk deteksinya, hasil yang sudah netes itu kan kita tampung tuh di misalkan di tabung reaksi dulu itu. Nah, itu nanti kita deteksi senyawanya apakah sudah keluar yang sampel kita itu dengan detektor ya. Jadi bisa dengan KLT juga. Jadi detektornya ini macam-macam, bisa UV vis juga bisa, KLT juga bisa gitu. Jadi nanti mana yang kita pilih saja gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ini kolomnya. Ya, ini kolomnya. Ini fase diamnya di sini. Ya, kemudian di sini ada penahannya dulu, poros plaknya. Dia biasanya pakai glass wool gitu. Nah, ini di sini sampelnya kita taruh di atasnya. Ini kita tampung dengan tabung reaksi gitu. Nah, nanti setelah fase gerak kita masukkan ya cukup banyak, dan ini dijaga, misalkan kita jaga paling enggak 1 cm nih atau 2 cm di atas fase diam ya, lapisan paling atas kita jaga terus. Nanti kalau dia udah mulai agak turun kita tambahkan, pokoknya ini kita jaga jangan sampai nanti tiba-tiba dia kering yang bagian atas, karena nanti mempengaruhi susunan fase diam. Kalau kering kan biasanya cracking ya, kayak tanah itu dia yang tadinya membur kemudian kering kan lama-lama pecah-pecah. Nah, itu nanti mempengaruhi sistemnya tuh, jadi harus dijaga terus. Dan itu harus hati-hati, jangan sampai ketika kalian nuang langsung dalam jumlah yang banyak root gitu, nggak lewat dinding, di sininya ada yang melengkung gitu, jadi kan nanti startingnya jadi nggak sama gitu ya. Jadi nanti setelah kita taruh terus nih fase geraknya, nanti akan ada yang netes lama-lama. Nah, ini kan mulai terpisah, intinya tadinya campurannya hitam, jadi mulai terpisah, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Oke, terus aja kita alirin pokoknya terus sampai ini akhirnya apa, yang merah ini keluar gitu. Yang merah keluar kita tampung. Nah, setelah yang kira-kira yang merah habis, baru kita ganti ininya, kita ganti tabungnya. Nanti yang pas hijau kita ganti dengan tabung yang baru. Jadi yang merah dan yang hijau itu contoh fraksinasi molekulnya yang dielusi dan kita kumpulkan gitu. Ini ya contoh lainnya. Jadi dari fresh solvent, ini inisial band-nya yang awal antara 2 solut, ini kolom sama sih kayak yang tadi, jadinya dia akan terpisah. Ini out dulu yang ternyata dia afinitasnya terhadap fase diam itu lebih kecil, maka dia akan keluar dulu, baru diikuti yang ini nanti gitu. Nah, biasanya ini digunakan untuk bioactive guided isolation. Jadi bioactive guided fractionation atau isolation itu biasanya pakai kolom dulu. Jadi kita ambil misalkan per 5 mili tadi, karena syukur-syukur kalau kelihatan ya warnanya, tapi kalau senyawanya nggak kelihatan, jadi kita biasanya kalau bioactive guided isolation itu kita per 5 mili atau per 10 mili kita tampung. Jadi akan banyak sekali tabung yang kita gunakan itu. Nah, nanti kita cek di KLT. Di KLT ini semuanya sampel kita totalkan di KLT. Nah, nanti profilnya mana yang sama gitu. Misalkan ada beberapa tabung itu memberikan profil yang sama, nanti bisa kita jadikan satu. Misalnya contohnya di sini, ini kita jadikan satu. Atau kalau enggak, misalkan kita memeriksa aktivitas biologi ya langsung, ini tiap ini kita coba dulu ke aktivitas biologi. Misalkan kita mau ke antimikroba, ya kita cek samplingnya ini untuk antimikroba. Nanti mana yang punya efek antimikroba, ini kita jadikan satu. Contohnya di sini. Nah, biasanya di sini belum murni, jadi masih ada 2. Kalau di tanaman kan senyawanya banyak, jadi paling di sini tetap masih ada 2 atau 3 senyawa. Jadi yang di sini nih kita jadikan satu, kita coba fraksinasi lagi pakai kolom dengan fase gerak yang mungkin sedikit berbeda gitu. Nah, nanti kita akan dapat lagi banyak tabung sampel yang kita tampung kayak gitu terus sampai nanti kita dapat yang namanya senyawa tunggal, itu namanya isolasi gitu. Kalau yang di sini masih fraksi gitu.
gitu. Ini masih fraksi semuanya gitu. Jadi kalau nanti sampai dapat senyawa tunggal itu sudah selesai isolasinya. Nah ini contohnya di lab ini dari lab farmasi UGM nih. Jadi ini kolomnya, ini ukurannya besar gitu. Jadi ini diakalin ya pakai corong ini ringnya, kemudian ini corong di atasnya ini dimiringkan sehingga nanti kalau ngisi fase gerak dia akan lewat dinding, jadi nggak akan merusak fase diamnya. Kalau dia lurus ke bawah biasanya nanti akan merusak fase diam, itu karena terlalu kenceng ya. Nah ini dikasih ini, kemudian ditampung. Kalau ini dia pakai vakum, jadi biar dia lebih cepat, karena biasanya kalau volumenya banyak itu kalau didiamin bisa berhari-hari sampai dia turun. Jadi dia pakai vakum gitu ya, kayak vakum. Terus ini dia ada banyak nih sampai dinomorin dari ini 24, ini udah yang ke 24 nih, sampai 30. Yang tadinya jernih terus warnanya berubah-ubah, dan ini harus konstan ya, berapa milinya diusahakan sama gitu. Nah ini yang dalam jumlah kecil, jadi di sampling ini ya, diambil kan tadi banyak nih misalkan. Nah ini coba diambil sedikit ini masing-masing, kita taruh di mana namanya tempat flakon kecil. Ini nanti yang bisa kita pakai dulu untuk KLT nih, jadi banyak sampelnya KLT gitu. Jadi memang akan butuh banyak tempat gitu. Nah ini ketika kita KLT, misalnya contohnya ada berapa sampel di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini contohnya. Ini fase geraknya nih, TOAC, asetat kloroform 3:2. Nah ini dilihat mana yang kira-kira sama. Ini kan udah mulai agak berbeda nih, tairingnya udah agak beda gitu. Nanti yang sama bisa kita jadikan satu gitu ya. Ini gambaran lainnya sama, nanti yang duluan ini mobil face-nya yang pink contohnya. Jadi nanti ada sampel ini yang weaker interaction dengan fase diam, ini yang lebih kuat interaksinya. Nanti keluarnya pasti akan yang interaksi lebih lemah dulu yang dengan fase diam gitu. Nah ini tetap ditampung terus, pokoknya jangan sampai ada yang kelewat nggak ditampung, apapun itu ditampung semua gitu. Oke, ini gambaran lain sih ya, sampel. Jadi dia ditaruh di atasnya ya, biarin dulu, kemudian nanti di fase gerak. Nah dia akan terpisah menjadi 2 band sampai nanti benar-benar udah kayak nggak ada lagi. Jadi kita emang harus cek sampai kapan sih gitu senyawanya hilang gitu. Kita cek pakai KLT. Jadi memang cukup banyak dan lama, jadi butuh kesabaran gitu. Kalau sampelnya berwarna kan kelihatan gitu mana yang kita incar, tapi kalau sampelnya nggak berwarna itu yang kita harus sering cek dengan KLT, atau dengan spektro kita cek panjang gelombangnya masih ada serapan nggak selain dari fase gerak gitu. Ya, jadi ini misalkan ini gambaran ya, viewnya konsentrasi dari setiap solut ya. Semakin ke sana itu jaraknya atau jarak elusinya ya, di sini konsentrasi. Jadi yang tadinya jadi satu semakin turun ke arah kolom turun itu nanti dia akan semakin bisa. Ini masih ada campuran di sini. Nah ini yang bagus, ini pasti RS-nya minimal adalah 1,5. Tapi kalau nanti kayak gini ini nggak kepisah, ini masih ada campuran. Jadi kalau di KLT nanti masih ada yang campuran, itu berarti belum bisa antara si A dan B ya. Jadi kita bisa ikuti terus nih progress separation-nya ya, dengan selalu mengkolek fraksi. Jadi fraksinya selalu dikolek saat dia turun ya. Jadi harus terus diperhatikan, nanti setiap band yang turun kita harus tampung gitu. Jadi nanti bisa pakai
kromatogram. Nah, ini karena dia manual, maka detektor kita juga manual gitu. Kayak tadi kan ditampung dulu. Nah, kalau yang sudah modelnya HPLC itu GC itu kan detektornya sudah nyambung jadi satu. Jadi istilahnya kita juga nggak perlu ini banget ya memperhatikan, bisa disambil lah istilahnya. Tapi kalau yang kolom KLT itu benar-benar yang harus diperhatikan betul, jangan sampai yang pertama tadi fase diamnya kering ya, tinggal makan bakso lupa, jadi nggak di itu isi fase geraknya jadinya kering. Terus kelupaan juga nih makan bakso nggak diganti penampungnya sehingga nanti luber banyak yang tumpah gitu. Ya. Nah, nanti detektornya itu juga bisa ini antara respon detektor ini kayak konsentrasi ya biasanya dengan waktu elusi ya. Ini hampir sama sih kalau kita ngomong kromato, berarti hasilnya nanti adalah kromatogram gitu. Jadi gambarannya adalah peak dari tiap solutnya. Nah, ini contohnya ya seperti yang kemarin kan, sama. Jadi misalnya ada TM nih volume mati, jadi pada waktu ini sebenarnya ini keluarnya ketika kita pakai HPLC. Jadi ini gambaran lagi aja, ketika TM ini maka ini belum ada senyawa yang keluar, hanya fase geraknya saja. Jadi TM tuh dari pertama injeksi sampai si senyawa pertama keluar. Nah, ini solut yang kita pengen. Nah, non return solut ini biasanya pengotor gitu ya, karena kita mau misahin senyawa kita dari pengotor kan. Jadi kalaupun pengotornya ada banyak senyawa di sini ya it's okay gitu, yang penting punya kita bersih gitu. Oke, nomor slide 18 di sini ada latihan. Nanti kita jadikan ini kayak kemarin, karena memang kromatografi harus banyak latihan terutama untuk perhitungan. Jadi nanti silahkan slide 18, 19, 20 itu kita gunakan sebagai mini quiz juga di akhir ya. Jadi nanti dikerjakan. Jadi ini kromatografi analisis dari minyak lemon, itu dia memberikan peak untuk senyawa limonen dengan TR-nya 8,36, baseline-nya itu ada 0,96 menit ya. Ini apa berarti? Ini W-nya ya, baseline width. Jadi lebar dasar ya. Kemudian gamma terpinen itu terelusi pada menit ke 9,54 dengan baseline width atau V-nya lebar dasar puncak 0,64. Sehingga silahkan nanti dihitung RS-nya dari kedua peak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sedang analisis kromatografi untuk asam dengan BM yang rendah ya, asam butirat. Kemudian dia terelusi pada waktu 7,63 menit. Kemudian TM-nya adalah 0,31 menit ya. Column wait time ini adalah TM. Kemudian waktu retensi untuk isobutyric acid itu adalah 5,98. Maka hitunglah si selektivitas atau faktor selektivitas dari si asam butirat dan asam isobutirat. Kan ada rumusnya ya, selektivitas, nanti dihitung. Kemudian di sini ada analisis untuk pestisida terklorinasi, namanya dieldrine. Dia memberikan peak atau puncak pada waktu retensi 8,68. Baseline width-nya atau lebar dasar puncaknya 0,29. Maka silahkan dihitung berapa jumlah theoretical plate-nya atau NEFF. Ya, given that the column is 2 meter long. Jadi panjang kolomnya, kalau panjang kolomnya adalah 2 meter, maka berapa tingginya dari si theoretical plate dalam milimeter. Jadi nanti diubah ke milimeter ya. Kemarin sudah latihan, ini sekarang saya kasih latihan lagi, nanti silahkan untuk dikerjakan. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang skala kecil, yang di sini skala kecil, fase diamnya ya. Di sini ini udah mulai dielusi. Ini masih kecil, dan kalau kita lihat dalam isolasi skala besar ini nggak main-main ya, ini benar-benar besar sekali. Sama orangnya aja, ini orangnya bule, jadi tinggi. Dia masih pakai bangku untuk bisa mencapai puncak atau si atasan dari si kolom ini untuk masukin
fase gerak. Nah, ini ada berapa kolom gitu. Jadi kalau memang sudah skala besar ini luar biasa gitu. Karena isolasi itu nggak mudah ya, karena dia pasti apalagi kalau tanaman itu kadarnya sangat kecil tuh. Jadi kalau butuh senyawanya banyak untuk uji-uji macam-macam screening aktivitas itu pasti butuhnya juga banyak. Apalagi dibutuhkan untuk formulasi. Ya. Jadi pasti dia harus isolasi yang sangat banyak gitu. Nah, ini gambaran preparasi kolomnya secara lebih mendetail. Jadi di sini ini ada apa namanya pengunci ya. Nah, di sini kita bisa pakai glass wall. Glass wall itu penahannya dulu. Jadi kayak penyaring biar apa fase diamnya nggak turun ke bawah. Nanti kalau dia ikut turun ke bawah mengotori si sampel kita. Kemudian di sini ada fase diam ya. Nah, di sini biasanya memang kita kasih dasaran juga sih, dasaran apa untuk memampatkan si fase diamnya ini. Terus kita kasih solvent. Nah, ini biasanya kalau nggak ada glass wool kita pakainya cotton kapas gitu ya. Nah, untuk ukurannya seberapa idealnya segini nih. Jadi dia bisa menutup si lubang di bawah sini. Cuma kalau dia terlalu kecil nanti dia akan turun lama-lama dengan tekanan dari atas karena kita gelontor terus kan pakai fase gerak gitu. Tapi kalau terlalu besar nanti apa malah nggak bisa keluar senyawanya gitu. Jadi yang paling ini adalah yang ideal. Jadi jangan terlalu tebal juga jangan terlalu kecil atau tipis gitu. Nah, stationary phase-nya atau fase diamnya biasanya pakai silika gel, SiO2 atau alumina. Kemarin sudah ada ya struktur molekulnya gitu. Nah, ukuran partikel dari si absorben ini akan mempengaruhi bagaimana si solvent atau fase gerak itu mengalir selama dalam kolom gitu. Nah, contohnya di sini alumina itu ya, dia tuh punya tipe 1, 2, 3. Jadi apa itu yang membedakan itu adalah kandungan airnya ya. Kandungan air dalam alumina itu. Kalau yang alumina 1 itu airnya lebih sedikit, sedangkan alumina 3 itu kandungan airnya lebih banyak OH-nya ya. Nah, biasanya untuk silika gel tadi adalah yang ukuran 70 sampai 230 yang kita gunakan untuk kolom kromatografi. Jangan kalau kecil, terlalu kecil nanti akan lama sekali dia turunnya, terelusinya. Jadi butuh vakum, pompa vakum. Oke, untuk mengisi kolom itu ada pertama ya tadi dry pack ya. Untuk isi fase diamnya. Jadi pertama sand ini atau ini dikasih apa namanya tadi glass wool gitu. Glass wool terus ini kemudian sand ini kadang kita nggak pakai nggak apa-apa sih. Gitu. Ini cuma biar nahan ininya biar sama aja. Akan lebih bagus kalau ini dasarnya sama gitu karena kalau kita nggak pakai sand kan pasti fase diamnya akan turun ke bawah sini daerah sini keisi. Nah, kemudian kita isi solvent, kemudian kita kasih masukkan silikanya dalam bentuk kering gitu. Nanti dia akan settle sendiri ngebentuk gitu. Jadi harus kita perhitungkan berapa jumlah silika yang kita tambahkan supaya tingginya juga nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian kalau sudah settle kita pack. Ini kita kalau kelebihan lebih baik kelebihan ya. Ini bisa kita sedot gitu atau kita keluarkan. Jadi nanti akan terpack sempurna seperti ini. Dry pack metode 2 tadi sama dengan esen. Kemudian ini kita vakum. Kita vakum dulu ya. Nanti kalau udah settle baru kita tambahkan solvent. Jadi ini kita tambahin silikanya kering, terus kan dia biasanya masih ada rongga-rongga ya, namanya aja kan dia kayak butiran-butiran pasir gitu, walaupun ukurannya kecil. Jadi supaya mengurangi sela-sela antar butiran itu kita vakum biasanya, jadi supaya dia ketarik ke bawah benar-benar terpacking sempurna gitu, nggak ada lagi udara atau rongga-rongga yang besar. Nah, kalau sudah baru kita masukkan solventnya, ditutup biar nggak nguap. Kalau sudah nanti solventnya akan turun kan ke bawah, nanti akan kelihatan nih. Jadi dia akan ke bawah. Nanti setelah itu kita keluarin bawahnya di sini. Ini kan dalam posisi tutup nih masih ya. Ini posisi bawah-bawah. Nah, ini dibuka nanti akan fase diamnya akan turun ke bawah netes ya. Ini biarin aja. Ini fase gerak gitu. Fase geraknya turun dan nanti dia akan tingginya pas sedikit di atasnya fase diam. Itu cara dry pack yang kedua. Nah, slurry method di sini. Jadi di sini
sand sama ya, ini masih dalam kondisi tutup, kemudian kita buka dulu biar dia nanti turun, solventnya kita tambahkan sampai di bawah ini benar-benar harus udah netes gitu ya, jadi ini netes, jadi semuanya udah terbasahi oleh solvent. Nah setelah itu kita tambahin selarinya gitu, terus kita tap nanti akan terpacking sempurna buburnya tadi ya gitu. Jadi ini bubur gitu, buburnya. And then ini bedanya atau keuntungan kelebihannya. Jadi dry pack metode 1 itu meminimalisir wasting up gitu. Ya, ya sebenarnya sekunder banget sih, nggak yang urgent sekali ya gitu. Jadi ya cuma meminimalisir pekerjaan kita dalam wasting up aja. Terus kemudian kekurangannya kita akan lebih sulit untuk mendapatkan uh, pack volume, maksudnya kolom yang terpacking sempurna, karena biasanya tetap ada itu, memampatkannya itu yang susah gitu antar rongga-rongga butirannya itu. Kalau dry pack 2 kita bisa dapat tight pack volume, jadi dia akan lebih mampat gitu ya, mampat. Cuma kita akan lebih banyak butuh solvent gitu, karena kita harus ngelebihin keluarin gitu ya. Kemudian kalau slurry method itu yang paling mudah sebenarnya untuk membuatnya. Kita tinggal campur aja tuh dengan solvent kayak bubur kan yang sebelum dimasukkan itu. Nah, tapi istilahnya sampah kita, wasting up kita akan lebih banyak. Ya, itu. Nah, itu plus minusnya antara si ketiga metode tersebut. Nah, aplikasinya apa sih? Kolom kromatografi itu biasanya memang untuk isolasi aktif ingredient. Jadi, oh, saya mau ngambil andrografolit dari Sambiloto. Oke, kita pakai kromatografi. Itu bisa. Dan very helpful untuk menseparasi atau memisahkan campuran dari beberapa komponen. Ya, kemudian juga biasanya untuk determinasi jumlah atau estimasi jumlah obatnya dari suatu formula obat ya. Kemudian untuk menghilangkan impurities ya. Jadi contohnya nih ketika saya mau isolasi andrografolit dari si Sambiloto, saya memanfaatkan Al2O3 untuk apa, mengikat si flavonoid-flavonoidnya sehingga nanti dia akan nempel di sana di Al2O3-nya, sehingga nanti senyawa yang keluar itu lebih bersih. Karena apa, kalau flavonoid fenolik ya terutama itu dia kalau di KLT dia akan mengganggu mengganggu KLT, jadi akan tailing, kemudian susah bersih, kita susah dapat satu spot yang cantik gitu. Nah itu biasanya kemarin saya sih gunakan itu untuk mempercantik nanti KLT-nya, jadi impurities-nya saya hilangin. Nah itu salah satunya juga mungkin sebagai alternatif untuk mempercepat apa, isolasi ya, karena biasanya kalau andrografer itu kita pakai uh, apa namanya, ekstraksi cair-cair gitu, jadi vaksinasinya secara manual, jadi kadang uh, banyak sekali langkahnya, panjang, harus divaksinasi dengan itu, berlangkah-langkah untuk kita dapatkan murni andrografolit. Jadi ini bisa salah satu cara untuk menghilangkan lah setidaknya senyawa-senyawa yang punya gugus fenol gitu dengan si kromatografi ini. Kemudian juga bisa untuk mengisolasi metabolit ya dari cairan biologi. Jadi intinya lebih banyak untuk isolasi senyawa kalau kolom itu. Jadi oh, ini gambarannya. Jadi memang untuk protein, karena tadi ada senyawa biologi ya di sini, isolasi metabolit dari senyawa biologi. Jadi untuk protein pun bisa gitu, karena kita lihat protein itu punya berbagai macam karakteristik antara satu dengan yang lain yang bisa kita manfaatkan gitu sifatnya. Jadi entah itu dari dari ukurannya, dari bentuknya, dari net charge-nya atau muatannya ya. Maka kita tinggal mainin aja antara fase diamnya dengan fase geraknya, atau kita pakai afinitas gitu kan. Jadi itu akan lebih, karakteristiknya lebih dapat lagi, lebih apa namanya, lebih murni gitu ya. Jadi biasanya kita pakai kromatografi kolom pun lebih sering digunakan untuk protein, karena kita bisa bebas untuk mengubah-ubah sistemnya. Kalau kita pakai HPLC kan nggak bisa tuh, dia harus kecil ukurannya lah, terus kemudian nggak bisa yang terlalu banyak campurannya gitu.
Terus kemudian kolomnya kan juga kita nggak bisa sesuai hati kita gitu, dan itu harus kecil jumlahnya. Kalau ini kita bisa dalam jumlah yang besar ya. Jadi biasanya di kolom ini pada saat kita mau purifikasi biomolekul itu sampel yang mau apa, masukkan sampel kita ke dalam si kolomnya itu, kemudian tinggal dialirin aja kan dengan bubble phase-nya. Nah nanti their flow through their insert column material itu kita kasih fiberglass. Jadi gampang, tinggal dimasukin aja, udah nanti tinggal tergantung sistem yang mau kita pakai kan, fase diamnya apa, ukurannya berapa gitu. Jadi cukup simpel kromatografi kolom karena kita bisa ubah-ubah sistemnya dengan mudah dan cenderungnya lebih murah ya. Nah ini contohnya aplikasinya. Jadi udah digunakan untuk produksi squalene murni secara kontinu ya untuk kromatografi kolom ini. Gitu. Jadi dia mau memproduksi si squalene itu dengan kromatografi sistem kontinu. Jadi bisa diaplikasikan untuk home industry. Jadi raw materialnya di sini dia pakai shark ya. Squalene-nya pakai shark. Kemudian ini diambil dari sentral Kalimantan. Nah, kemudian dia mengoptimasi sistem di mana dari penelitian dia itu dia bisa menghasilkan pure squalene dengan tingkat kemurniannya 79,89. Ini luar biasa. Ini dibandingkan raw material selama 180 menit, jadi dapat 3 jam dengan kecepatan elusinya 4 mili per menit. Nah ini sampai dihitung karena kalau optimasi untuk produksi kontinu itu memang harus jelas volumenya berapa per menit gitu kecepatannya, kemudian tinggi kolomnya berapa perbandingannya dengan si sampel gitu. Terus fase geraknya juga apa, itu harus jelas semuanya ya. Dia untuk produksi ini dia eluennya dia cuma butuh kurang dari 1 liter gitu ya. Solution loss itu adalah 2,04% karena dia pasti gampang menguap ya nih. Jadi dia pakai 2% di ether dalam benzen. Nah itu karena dia mudah menguap pasti ada solution loss-nya. Temperatur pada heater tube itu 110 cm gitu. Kemudian dia fase diamnya pakai silika gel J40 ya. Kemudian dia butuh 90 gram dari raw material. Dia butuh silikanya 90 gram, jadi 1:1 malahan dia gitu. Nah, nanti dia dapatnya adalah 1,5 ppm. Gitu. Jadi, menurut penelitian ini, si kolom kromatografi ini bisa digunakan atau diaplikasikan untuk memproduksi si squalene murni dengan skala home industry ya. Jadi dari shark liver oilnya itu kemudian di mana ini materialnya di daerahnya mereka itu gampang sekali ditemukan. Gitu. Nah nanti tinggal ini kalau dia dari sarannya future analysis ya, itu untuk isinya si komponen itu apa saja, pure squalene itu untuk apa saja gitu. Nah ini yang di Elsevier dari Egypt Journal of Basic and Applied Science. Di sini kolom kromatografi dan HPLC analisis phenolic compound dari fraksi Salvinia molesta. Jadi dia ada suatu hewan ya, kayaknya di hewan, kemudian di fraksi lasi fern extract, kemudian dipisahkan dengan kolom kromatografi. Nah nanti phenolic compound yang ada di active fraction, jadi tadi fraksinya yang banyak itu dicek mana yang punya senyawa fenoliknya. Jadi total fenolik ya itu dicek. Nah nanti determinasi si komponen tersebut ya, fraksi yang mengandung fenolik itu dipakai reverse place. RP ini reverse place HPLC. Nah
etil asetat ekstrak was found. Jadi dia ternyata di ekstrak yang tadi menggunakan etil asetat itu ternyata dia punya efek farmakologi yang signifikan dibandingkan ekstrak yang lain. Jadi dia memang pakai beberapa pelarut ya solvennya, sehingga dia difraksinasi dengan etil asetat tadi. Kemudian dia menggunakan dua mobil phase, yaitu asetonitril solven A dan solven B-nya adalah jadi asetonitril dia campur dengan phosphoric acid in water, dan juga ada metanol dengan asam asetat. Kemudian di HPLC ya, dianalisis dengan HPLC. Kemudian ketemulah ternyata bahwa ada phenolic compound yang ternyata itu adalah asam ascorbat, quercetin, asam galat, resorcinol, katekol, vanilin, dan asam benzoat dengan specific retention time. Jadi waktu retensinya macam-macam. Jadi di dalam fraksi tadi yang aktif itu setelah di HPLC ternyata masih banyak lagi senyawa di dalamnya gitu. Nah, kemudian dari detektif compound itu dicek ya aktivitas antioksidan dan anti tumornya. Jadi ternyata setelah dicek si sampel tersebut ternyata bisa sebagai source atau sumber sebagai sumber antioksidan ya. Jadi untuk sumber antioksidan baru bisa digunakan untuk obat, kemudian diharapkan juga sebagai agen preventif untuk penyakit degeneratif. Cukup simpel sebenarnya untuk penelitiannya. Nah, itu penjelasan singkat ya terkait kromatografi kolom. Nah, saya juga mencarikan beberapa video gambaran membuat kromatografi kolom, nanti bisa dicek. Nah, tadi ada soal 3 slide ya, tolong dikerjakan nanti itu sebagai mini quiznya untuk hari ini. Oke, mungkin itu untuk kromatografi kolom. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke kromatografi kertas. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti langsung ke forum di e-link, kita bahas di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.